Halo semua, selamat pagi, siang, atau malam. Kapanpun kalian menonton video ini, di sini saya akan membahas usaha dan energi yang berkaitan dengan energi kinetik, energi potensial, dan juga ada kaitannya dengan perubahannya, contohnya delta. Baiklah, tanpa panjang lama di sini saya akan langsung saja mulai dari pengertian. Di sini apa itu energi kinetik? Energi kinetik adalah energi gerak yang dimiliki oleh sebuah benda karena perubahan, bukan karena gerakannya. Energi kinetik sebuah benda didefinisikan sebagai usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah benda dengan massa tertentu, dari keadaannya diam hingga mencapai kecepatan tertentu. Sedangkan energi potensial adalah energi yang mempengaruhi benda, karena posisi benda tersebut yang mana kecenderungan tersebut menuju tak terhingga dengan arah dari gaya yang ditimbulkan dari energi potensial tersebut. Satuan internasional yang untuk mengukur usaha dan energi adalah Joule atau disingkat J. Baiklah, di sini saya juga ada menyatakan dua contoh dari energi kinetik dan energi potensial. Baiklah, di sini saya akan membahas dari energi kinetik terlebih dahulu. Contohnya di sini ada kendaraan yang bergerak. Karena kendaraan yang bergerak tersebut pada umumnya bergerak secara lurus, maka kendaraan yang bergerak tersebut menghasilkan energi kinetik. Contoh yang kedua lagi dari energi kinetik ini adalah bola yang menggelinding. Bola yang menggelinding tersebut juga memiliki gerak yang menghasilkan energi kinetik. Setelah itu lanjut ke contoh energi potensial. Contohnya adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena kedudukannya oleh permukaan bumi. Ya, energi potensial karena ada gravitasi. Itu contohnya lagi ada benda yang memiliki energi potensial gravitasi adalah air terjun. Itu salah satu contohnya juga karena ada pengaruh gravitasi. Dan air terjun yang mengalir dari kedudukan tinggi ke kedudukan rendah. Di sini saya ada list daftar. Yang pertama kita akan mencari kecepatan untuk mencari EK dari ketiga kelereng yang akan kita uji coba, yaitu kelereng besar, sedang, dan kecil dari masing-masing massa yang dimiliki oleh setiap kelereng. Kedua, saya akan mencari energi kinetik. Setelah mencari energi kinetik pada ketiga kelereng, sudah mendapatkan V kecepatannya. Setelah itu, ketiga, mencari energi potensial. Mencari EP pada ketiga kelereng. 4. Mencari delta. Mencari delta, EP, dan EK pada W. Baiklah, di sini saya akan langsung menjelaskan tentang mencari kecepatan dan EK. Di sini saya ada sediakan menyertakan rumus untuk mencari kecepatan dan rumus untuk mencari EK atau energi kinetik. Di sini ada akar 2GH, 2 dikali gravitasi 10, dan H. Dan ada energi kinetik sama dengan setengah kali mv kuadrat, di mana m adalah massa dan v adalah kecepatan yang dikuadratkan setelah kita menemukan kecepatannya. Maka dari itu kita harus mencari 2G ini dulu. Dan saya ingatkan lagi untuk ubah cm ke meter dan gram ke kilogram supaya tidak terjadi kesalahan dalam menghitung. Baik, kita langsung ke penyelesaian. Di sini ada akar 2 kali 10 kali 1,738. Nah, 1,738 ini merupakan tinggi badan saya ya, yang telah saya ubah ke meter. Dan di sini ada hasilnya yaitu 5,8958. Dan di sini berdasarkan tinggi badan. Ini nanti akan lanjut ke EK utama ya, EK paling awal yang tidak ada berkaitan dengan tinggi setiap pantulan kelereng, tapi ada kaitannya dengan tinggi badan kita. Ini beda yang untuk yang tinggi badan ini. Sedangkan ini adalah kecepatan dari kelereng besar, kelereng sedang, dan kelereng kecil, yang dimana kelereng besar di sini memiliki tinggi yang berbeda-beda. Contohnya di akar ini akar 2 kali 10 kali 1,085 sama dengan 4,7 kecepatannya. Di sini ada 0,76,
dari tingginya. Jadi setiap tinggi ini menghasilkan kecepatan yang berbeda. Kita lanjut lagi ke mencari EK awal dari hasil lanjutan hitungan V berdasarkan tinggi badan. Jadi sudah kita mendapatkan V berdasarkan tinggi badan saya tadi yang contohnya 1,738 ini, dan dari hasilnya 5,8958 ini. Di sini kita akan mencari EK awal. Jadi EK awal ini ya pokoknya EK awal sebelum kita mencari EK energi kinetik dari kelereng besar dan kelereng sedang dan kelereng kecil ini. Dan di sini ada penyelesaiannya, yaitu menggunakan rumus setengah mv kuadrat. Setengah kali 0,022 dikali 5,8958 kuadrat. Di sini hasilnya adalah 0,4. Kalian bisa lihat di sini ada memiliki massa yang berbeda di M. Di sini 0,022 untuk kelereng besar, 0,006 kg untuk kelereng sedang, dan 0,02 kg untuk kelereng kecil. Baik, setelah itu kita mencari EK berdasarkan pantulan. Nah, di sini kita sudah mencari EK berdasarkan pantulannya. Jadi pantulan itu kan setiap pantulan 1, pantulan 2, pantulan 3 kan pasti ditangkap. Setiap pantulan ditangkap dan diukur. Nah, memiliki ketinggian masing-masing. Dan kita masukkan angka-angkanya. Di sini ada setengah kali 0,022 dikali 4,7 dari kecepatan dari kelereng besar yang di atas ini. Dan kita masukkan untuk mencari EK dari setiap pantulan dari kelereng ini. Contohnya pantulan pertama ini kita masukkan angka 4,7 ini dan menghasilkanlah 0,2. Dan begitupun dengan kelereng sedang dan kelereng kecil. Jadi sama caranya. Jadi kita cari dulu kecepatan dan kita masukkan untuk mencari EK-nya. Mencari energi potensial. Energi potensial memiliki rumus yaitu MGH, di mana M adalah M massa dan G gravitasi. H adalah tingginya. Dan di sini penyelesaiannya mencari EP awal berdasarkan tinggi badan lagi. EP awal. Jadi kayak Jadi ini caranya sama kayak mencari energi kinetik awal, yaitu sama dari langsung, yaitu ketinggiannya berdasarkan tinggi badan kita, bukan berdasarkan ketinggian kelereng setiap pantulan. Di sini ada setiap EP1, EP2, EP3. Ini EP awal 1 itu berdasarkan massa kelereng besar, EP2 berdasarkan massa kelereng sedang, dan EP3 berdasarkan massa kelereng kecil. Dan ini ada hasilnya. Di sini kita lanjut, setelah mencari EP awal, kita mencari energi potensial berdasarkan pantulan. Mohon maaf, ini salah ketik, sebenarnya ini energi potensial bukan energi kinetik. Di sini saya ulangi, mencari energi potensial berdasarkan pantulan. Di sini ada guli besar, guli sedang, dan guli kecil. Jadi untuk mencari energi potensial guli besar, guli sedang, dan guli kecil ini, dia menggunakan rumus MGH. Dan di sini saya typo. Sebenarnya ini bukan energi kinetik tapi energi potensial. Mohon maaf. Jadi di sini EP dengan pantulan pertama 0,24. Di sini kita pertama guli besar kita masukkan dulu masanya yang telah ditimbang, memasukkan gravitasi, dan kita masukkan tingginya, dan dapatlah hasilnya. Begitupun dengan guli sedang. Energi potensialnya dari setengah kali 0,006 ini merupakan massa kelereng sedang, dan dikali tingginya dan menghasilkan 0,07 untuk pantulan pertama pada guli sedang. Energi potensial guli sedang. Guli kecil
ini sama juga. Masukkan masanya 0,002 yang dari gram ubah ke kilogram ya. Jangan pernah lupa. Setelah itu kita mencari delta EK dan delta EP pada W. Ini nanti saya jelaskan di tabelnya. Di sini rumusnya itu kita EP dikurang EP1 dan EK dikurang EK1. Selalu ini ya. Pokoknya untuk mencari delta ini kan artinya perubahan. Jadi EP itu EP awal. EP awal yang berdasarkan tinggi badan tadi. Dan EP1 ini enggak selalu EP1. Misal kita EP awalnya kita kurangi dengan EP1. Sesudah kita mencari EP awal dikurangi dengan EP1, kita lanjut ke EP2. Nah, terus dilanjutkan sampai EP3. Begitupun dengan energi kinetik. Energi kinetik dikurangin dengan energi kinetik 1. Setelah itu energi kinetik awal dikurangi energi kinetik 2 dan energi kinetik awal dikurangi dengan energi kinetik 3. Penyelesaian. Untuk mencari delta energi potensial kelereng besar, itu delta energi potensial 0,4 dikurangin dengan 0,24. Nah, angka-angka ini 0,4, 0,1, 0,04 yang awal-awal ini merupakan energi potensial awal dan dikurangi dengan energi potensial 1, 2, dan 3. Begitupun dengan energi kinetik. Delta energi kinetik yaitu sama dengan memasukkan nilai angka dari energi kinetik awal terus kita kurangi dengan energi kinetik 1, 2, dan 3 dan dapatlah hasilnya. Baik, di sini saya sudah memasukkan angka-angka tersebut ke dalam tabel. Di sini ada ukuran kelereng, itu dari besar, sedang, dan kecil. Masanya itu kilogram, 0,022 untuk kelereng besar dan 0,006 untuk kelereng sedang dan 0,002 untuk kelereng kecil. Di sini ada energi potensial. Nah, energi potensial ini bisa kalian lihat di tabel. Ini ada energi potensial yang berbeda dengan energi potensial ini. Ada 1, 2, 3, sedangkan ini enggak. Nah, inilah yang tadi dimaksud dengan energi potensial awalnya. Setelah kita cari, energi potensial ini tidak dicari berdasarkan tinggi setiap pantulan kelereng yang dijatuhkan, tetapi berdasarkan tinggi badan awal kita. Misal ada orang yang memiliki tinggi badan 173,8 itu. Nah, untuk mencari kecepatan, terus bla-bla itu berdasarkan tinggi badannya. Nah, berbeda dengan energi potensial yang 1, 2, dan 3 ini berdasarkan tinggi setiap pantulan kelereng. Begitupun dengan energi kinetik. Nah, ini merupakan energi kinetik awal dan ini merupakan energi kinetik setiap pantulan. Dan ini merupakan untuk mencari delta tadi ya. Contoh energi potensial ini kan misal 0, tidak, maksudnya kita untuk mendapatkan nilai energi potensial 1 ini kita ambil dulu nilai energi potensial awal yaitu 0,4, kira kurangin dengan nilai energi potensial 1 0,24 dan dapatnya hasilnya 0,16 dan begitu pun seterusnya. Untuk energi potensial 2 ini hasil dari 0,4 dikurangin 0,17 atau rumusnya EP dikurangin EP2 atau EP1 dan EP3, jadi sekian dapat hasil 0,23. Dan EK juga sama ya. Contoh 0,2. EK nilainya 0,4, kita kurangi dengan EK1 0,2, hasilnya 0,2. Terus EK 0,4 kita kurangi dengan EK 0,17, hasilnya 0,23. Itu pun seterusnya. Jadi sekianlah dari hasil pencarian dari mencari energi potensial, energi kinetik, kecepatan untuk mendapatkan energi kinetik, tinggi setiap benda yang tinggi badan, dan video prakteknya yang akan saya tampilkan setelah video diedit nanti. Baiklah, sekian dari video saya. Saya Afrido Amitio dari kelas 10 MIPA 1. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini.